Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Kusuma Putri Irawan, nomor absen 25 dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membuat video dari pelajaran PKWU yang dimana pembuatan videonya ialah berjudul modifikasi bahan pangan khas daerah yang dimana akan saya buat dengan bahan baku ayam. Berikut video yang akan saya tampilkan. Jadi di sini bahan-bahannya ada ayam, air, tepung tapioka, santan, garam, lada, bawang putih, bawang merah, kaldu bubuk, dan gula. Lalu di sini ada susu, santan, tepung tapioka, 3 butir telur, garam, gula, tepung terigu, air, dan lelehan mentega. Di sini saya akan merebus ayam dada filet selama 10 menit. Setelah ayam sudah dirasa matang, angkat dan tiriskan. Oke, inilah penampakan ayam sudah ditiriskan di atas piring. Setelah itu rombak ayam dengan disuir-suir secara tipis perlahan-lahan. Hasilnya setelah ayam sudah disuir tipis-tipis. Lalu di sini saya akan membuat kulitnya. Yang pertama saya masukkan tepung protein tinggi ke dalam baskom. Lalu setelah itu masukkan tepung tapiokanya. Setelah itu masukkan garam setengah sendok teh. Lalu kaldu bubuk ya. Setelah itu kocok 3 butir telur. Lalu masukkan keseluruhan ke dalam adonan. Kocok telur perlahan. Setelah itu masukkan 27 gram susu denkau ke dalam adonan. Dan juga santan 1 kemasan itu ke dalam adonan. Lalu aduk secara merata. Setelah itu tambahkan air sedikit demi sedikit hingga adonan merata secara keseluruhan. Masukkan mentega cair ke dalam adonan dan aduk lagi secara merata. Saring adonan agar tidak menggumpal dengan menggunakan saringan secara perlahan. Jadilah adonan halus. Lalu potong-potong 2 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah. Setelah itu ulek bersamaan dengan garam menggunakan cobek secara halus. Sekarang proses memasak ya. Masukkan margarin 2 sendok makan ke dalam wajan, dilelehkan. Lalu masukkan ulekan yang sudah halus tadi, ditumis dengan margarin yang sudah meleleh di atas api sedang. Masukkan suiran ayam ke dalam tumisan yang sudah dirasa matang, lalu aduk secara merata. Setelah itu tambahkan air sedikit demi sedikit ke dalam masakan sampai ayam dirasa set dengan airnya.
Nyalakan api lalu masukkan santan ke dalam masakan dan aduk secara merata. Masukkan semua bahan-bahan bubuk ke dalam masakan agar flavorness, lalu aduk secara keseluruhan atau merata. Setelah itu tapioka dicampur dengan sedikit air. Masukkan ke dalam masakan bertujuan untuk mengentalkan masakan. Isinya sudah jadi, taruh di atas piring untuk didinginkan. Inilah penampakan isian yang sudah jadi. Sekarang kita akan membuat kulitnya. Yang pertama, oleskan margarin di atas wajan dengan api kecil ya teman-teman. Lalu setelah itu masukkan adonan sedikit demi sedikit di atas wajannya, lalu putarkan hingga membentuk adonan yang diinginkan. Setelah dirasa matang, oleskan margarin ke samping-samping adonan yang bertujuan agar mudah untuk diambil. Ketika adonan dirasa sudah bisa untuk diambil, taruh di atas piring. Ini pembuatan kulit kesekian kalinya akan saya percepat dikarenakan prosesnya lumayan lama. Tetesan terakhir untuk adonan kulit. Inilah adonan kulit yang sudah jadi teman-teman. Disinilah part merangkap kulit dengan isiannya. Oke, di sini untuk kulit yang pertama saya akan isikan dengan ayam yang lumayan banyak ya. Harus diisi lumayan banyak agar saat makan itu lebih nikmat. Ini dia sosis Solo pertama, kedua dan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan ini untuk hasil sosis Solo yang sudah dibuat. Sosis Solo yang saya sajikan ini saya kukus. Dan beberapa sisanya saya goreng dengan 1 butir telur kocok. Masukkan sosis Solo satu persatu ke dalam penggorengan yang sudah cukup panas. Setelah sosis Solo sudah dirasa golden brown, angkat lalu tiriskan. Saya mengukus ini selama 30 menit. Lalu angkat perlahan karena mudah rapuh. Oke, sosis Solo siap untuk disantap. Dengan kukusan ataupun goreng semua nikmat. Oke, di sini untuk tahap akhir
tin wool. Mengapa saya menggunakan tin wool? Karena dengan tin wool itu anti panas, anti leleh, dan ramah lingkungan.